Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah sebesar 8.201,72 km persegi. 96%-nya merupakan lautan dan 4% daratan. Kepulauan Riau terkenal dengan kekayaan lautannya yang melimpah, menjadikannya sebagai salah satu pusat ekonomi maritim di Indonesia. Halo Sobat Aksesindo, negara yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan hanya akan tercapai apabila generasi muda Indonesia, khususnya pemuda dan mahasiswa, sadar, bangga, dan mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya kemaritiman berbasis prinsip ekonomi biru sebagai bangsa maritim di negara kepulauan terbesar di dunia. Di tengah gemerlapnya aktivitas perdagangan, Kepulauan Riau menjadi pusat yang strategis dalam peta perdagangan Indonesia karena letak geografisnya yang menghubungkan jalur pelayaran internasional serta keberadaan pelabuhan-pelabuhan modern yang mendukung aktivitas ekspor dan impor. Pelelangan hasil laut juga merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan ekonomi di Kepulauan Riau. Pelelangan ikan merupakan proses penjualan hasil tangkapan laut di mana para nelayan menjual ikan-ikan mereka kepada pembeli melalui sistem lelang. Pelelangan biasanya berlangsung di pasar ikan atau pelabuhan. Proses pelelangan membantu nelayan mendapatkan harga yang kompetitif untuk hasil tangkapannya, sementara pembeli mendapatkan akses ikan segar. Pelelangan ikan juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nelayan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekonomi lokal. Dan sekarang saya sedang berada di Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pasar Bestari Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu pusat perdagangan hasil laut yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal di Kepulauan Riau. Terletak strategis di ibu kota provinsi, pasar ini menawarkan beragam jenis hasil laut segar. Ini merupakan kondisi di Pasar Bestari Bintan Center. Pasar Bestari sangat ramai pembeli karena menawarkan beragam jenis ikan dan hasil laut seperti tamban, kakap, tenggiri, tongkol, dan ikan lainnya. Ikan juga dikelompokkan sesuai jenis, ukuran, serta kualitas. Proses penjualan yang efisien, memastikan harga yang adil dan kompetitif, menarik banyak pembeli yang mencari ikan berkualitas dengan harga terbaik. Lokasi yang strategis di ibu kota provinsi juga membuat pasar ini mudah diakses oleh penduduk lokal atau pengunjung dari luar daerah. Saya sedang bersama Pak Saleh. Beliau merupakan penjual ikan di Pasar Bestari. Beliau sudah 2 tahun menjual ikan di sini. Beliau menyebutkan bahwa banyaknya ikan yang dijual menyesuaikan pada cuaca, sehingga tidak menentu banyaknya. Beliau memperoleh pasokan ikan melalui nelayan lokal. Beliau juga mengatakan ikan yang sering dicari merupakan ikan tongkol, namun tidak selalu ikan tongkol karena menyesuaikan keinginan konsumen. Kita sebagai generasi muda dapat membawa inovasi-inovasi untuk memperluas pasar dan mempermudah transaksi. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, sektor perikanan Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, serta dapat membawa industri perikanan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan produktif. Sektor maritim merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa potensi besar ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan poros maritim dunia. Satu laut berjuta manfaat.